Ngapunten awit nggih niki mboten connect mergo antawisipun laptop kali layar niku ada error mboten. Ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghadul bashar wa asawnu lil fajr wa man lam yastati' fa ala bishaw fa innahu lahu wija. Para ini sesepuh ingkang satuhu datina bekten, para bapak, para ibu ingkang kerumatan datang katurumpen kadang muda tumaruna ingkang lesnani hadirin wal hadirat ingkang saestu bagya mulya. Langkung rumiyin monggo kesempatan dalu menika wonten malam Senin nggih taksih wonten ing wulan Dzulqa'dah utawi wulan Dzulqa'dah menawi wong Jawa nyebutaken mekaten. Kula jelasan panjenengan taksih pirengan seger kewarasan sehat wal afiat. Carane Pak Haji Marwan almarhum niku pun paringi waras wiris wutuh wilujeng syukur bagi sugi duit ranti utang ngoten Pak Bu nggih. Alhamdulillah wis awake sehat sempateng pundi-pundi tanpa bantuan alat sik didit akeh ora diutang niku wong luar biasa gitu. Alhamdulillah kita manfaatkan wekdal kangge tolabul ilmi pados ngilmu sareng-sareng kula ngoten nggih. Salam dan selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi katur kunjuk datujungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambahipun dateng keluarganipun, para sahabatipun, para tabiin, tabi'ut tabi'in sabaripun kalebet kula dalasan panjenengan sedaya. Bapak Ibu, janipun temanipun nika babakan remaja, tapi sing teko mantan remaja. Itu apa nggih? Lah mengke disampaikan dateng para putra sing taksih remaja niku. Wit temanipun nika Pak Rosid nyuwun supados pergaulan remaja dalam Islam ngoten nggih. Kita sinau sareng-sareng, sharing cara bahasane niku berbagi ilmu. Pergaulan remaja dalam Islam. Ngapunten boten saged connect niki mergo laptope jadul nggih. Terus programipun pun berubah wis rasa nyambung ngapunten niki. Masa remaja niku napa to Pak Bu? Masa remaja niku masa peralihan gitu. Awake dhewe niku masa remaja pun dadi masa lalu. Terus mboten Pak Bu? Jenengan nate nom to nggih? Jenengan nate dados anak-anak, dadi remaja, sakniki dewasa, terus sakniki orang tua. Nggih, masa remaja jadi masa lalu bagi kita.
Nate Imam Syafi'i nate Imam Ghazali niku tanglet dhateng muridé ngeten. Hei muridku, apa sing paling adoh nang alam donya iki? Imam Ghazali seorang filosof, seorang pemikir Islam, karya-karyanipun kathah tinggi rujukan teng perguruan tinggi agama. Niku tanglet dhateng muridé, "He muridku, apa sing paling adoh nang alam donya iki?" Lah muridé ngetine sing paling adoh negara Cina. Adoh to nggih, Timur Tengah Cina kan adoh. Jangkauannya berapa ribu kilometer saja. Sing paling adoh niku srengenge, adoh to nggih, berapa mil ke matahari itu. Panasnya masih terasa. Sing paling adoh niku bulan, sing paling adoh bintang-bintang. Ini pertanyaanipun Imam Ghazali teng muridipun. Tapi minangka guru sing bijaksana, mboten nyalahke muridé. Nggih. Kula riyen nate dados guru Pak Sodik. Kula dadi guru gangsal tahun. Nggih. Kula tahun 95 sampai tahun 2000 mulang teng STM Muhammadiyah. Nggih. Dadi guru teng Senakmas tunggal tahun, guru SMP Pandu Praja atau SMP Suro Baru, saat itu SSMF niku setunggal tahun. Jadi pun nonton pengalaman rakyat CID pun nanti guru. Terus guru yang bijaksana itu ketika muridnya menjawab dan jawabannya tidak sesuai harapan, orangnya lagi tetap memberikan apresiasi, memberikan respon positif. Hati orang nyalahke muridé senajan oraku sing dikarepke. Muridé jawabe ono apa sing paling adoh niku? Sing paling adoh ya iku negara Cina. Sing paling adoh ya iku srengenge. Sing paling adoh ya iku bintang-bintang bulan. Mengujal mboten nyalahke. Ananging sing paling adoh miturut Imam Ghazali nggih menika masa lalu. Masa remaja awake dhewe pun dadi masa lalu to nggih. Ora iso bali meneh. Nggih. Biyen zaman cilikane nggih, kula kalih Mas Martin niku profesine angon. Mas Martin angon kebo, kula angon wedhus. Profesi masih kecil itu nyenengke ngoten lho. Waktu ngantek untuk menjing untuk jatin niku pun nikmat nonton dirasakan karena masa kecil masa yang penuh dengan kegembiraan. Jadi masa lalu tidak akan pernah kembali lagi. Lah masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak kemudian menjadi remaja dan kemudian nanti menjadi dewasa dan kemudian menjadi tua. Proses kehidupan seperti itu. Dan masa remaja itu adalah masa yang bergejolak, jiwanya mencari jati diri. Jadi suara niku onone kendel mongan wong Jawa ndake napa menika kaduk wani kurang duga ngoten nggih. Menawi wong cah nom nggih kaduk wani kurang duga. Yen wong tuwa kaduk duga kurang wani. Waliane pun ngoten nggih. Kaduk wani kurang duga niku cah nom. Wanine guru wani sik mbuh. Engko ana perkara mburi. Wah, niku cah nom nggih. Nang tuwa nang arek anu mikir, engko gek akhirnya gak jadi. Lah masa muda niku pernah dibuat lagu oleh Rhoma Irama, namanya Darah Muda. Ini penuh cah nom-nom ini sering banget. Darah muda, darah muda, darahnya para remaja. Sekali kata Pak Bu nggih. Selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Darah muda. Niku namung nggih selingan betul seperti itu. Darahnya masih bergolak. Sampai Pak
Pak Karno kan pernah mengutarakan lewat pidatonya, beri aku seorang pemuda, 10 ya, beri aku 10 pemuda akan aku goncangkan dunia. Beri aku 10 pemuda akan aku goncangkan dunia. Beri aku 1000 orang tua akan aku cabut Semeru dari akarnya. Bukan itu Pak Karno menyala-nyala. Dunia remaja dunia yang penuh dengan kedinamisan, karena remaja atau generasi muda adalah agen of change, agen pembaru, agen perubahan yang akan membawa kebaikan atau membawa keburukan, tergantung bagaimana remaja itu diarahkan kemana. Diarahkan kemana. Ada remaja yang sudah memiliki prinsip aku kudu iso melewati masa remaja ini dengan baik. Maka ada perkumpulan namanya remaja masjid, gitu nggih. Ada remaja Masjid Al Mukmin, remaja Masjid Kota Rimako, remaja Masjid Pundi. Itu apa? Untuk menyelamatkan remaja dari pengaruh yang negatif. Tapi ada pula yang remaja itu pengen menunjukkan dirinya, akunya. Jika disaingi rumongso ditantang, akhirnya terjadi tawuran remaja. Di kota-kota di Jakarta, Semarang, tawuran antar pelajar. Karena apa? Mereka ingin mencari jati diri tapi lewat yang aktivitas yang negatif. Maka kemarin kalau panjenengan simak kebijakan dari KDM Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat itu, anak-anak remaja sing nakal dalam tanda petik dikumpulkan, digojlok, dididik secara militer dalam waktu 14 hari. Otak 14 dino ning barak. Pokoknya diajari disiplin. Walaupun kontra, ada pro ada kontra. Ada pro ada kontra. Tapi namanya niatnya baik. Berarti sing dombling-bling ke sekolah itu didaftar, terus dibina oleh tentara, dikasih ilmu bagaimana disiplin, dan alhamdulillah sambutannya juga bagus. Carane sing digojlok, sing dididik kuwi ya merasa dirinya itu diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian yang disebut dengan remaja itu usia berapa? Sebelum masuk lebih dalam, batasan usia remaja itu menurut WHO adalah usia 12 sampai 24 tahun. Jadi orang itu, anak itu disebut remaja itu ketika umurnya rolas ngantek 24. Niku kasebut remaja menurut WHO, Organisasi Dunia. Lah kalau menurut versi Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan RI, so BKKBN niku benten sing disebut remaja niku usia 10 ngantek 19 tahun. Benten to nggih. Nyen BKKBN kalau Kementerian Kesehatan niku wong diarani remaja niku ketika umurnya 10 sampai 19 tahun itu dikatakan remaja. Tapi kalau WHO Badan Dunia PBB itu menyatakan disebut remaja ketika usianya 12 sampai 24 tahun baru disebut dengan remaja. Bapak Ibu yang kami kehormatan, ajaran Islam ajaran yang hanif, ajaran yang condong datang kebenaran.
Tidak pernah membenarkan 100% adanya penyimpangan moral atau perilaku negatif termasuk di kalangan remaja. Jadi ada kenakalan remaja itu sebabkan apa? Perhatian orang tua yang kurang. Bisa juga karena faktor lingkungan. Sekarang ada lagi faktor HP. Jadi berapa banyak remaja itu yang salah mempergunakan gadget teknologi terkini sehingga dia terjerumus pada kemaksiatan karena nggak punya pondasi yang namanya iman. Banyak orang, banyak remaja yang saya amati sendiri. Sewaktu saya masih di Kecamatan Sukoharjo, saya sekarang sudah pindah Pak. Sehingga kemarin di apa itu di undangan Pak Rosid, Kepala Kecamatan Gadak, Roda Ado Sidik. Saya mengamati di Kecamatan Sukoharjo. Saya di Kecamatan Sukoharjo itu tidak sedikit waktu, 4 tahun lebih saya mengamati. Ternyata anak-anak remaja yang akhirnya melakukan kemaksiatan bahkan pergaulan bebas ini, kalau saya pelajari semuanya, intinya dia itu karena tidak melaksanakan sholat. Berapa yang jadi korban karena tidak melaksanakan sholat, rata-rata seperti itu. Jadi orang itu kalau tidak melaksanakan sholat, apalagi anak-anak remaja yang baru mencati diri, akhirnya terperosok dalam jurang kenistaan, melakukan pergaulan bebas dan pada akhirnya hamil sebelum nikah. Dan itu banyak. Dulu waktu saya kepala KUA Kecamatan Ojelaban, itu satu desa saja di Solo Pak, itu yang hamil sebelum nikah banyak. Di kota lebih banyak lagi. Ini karena apa? Mereka melupakan kewajiban utama dalam hidup, yakni tidak melakukan sholat. Karena orang tuanya juga tidak peduli terhadap anaknya. Orang tua kadang tidak sholat, anaknya juga tidak dapat pengarahan dan lingkungannya salah. Ini yang diantara faktor penyebab anak itu tergelincir dalam kemaksiatan. Dan kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Tinggal penyesalan. Digodang-gadang anak iku mau iso mendem jero mikul dhuwur. Carane nggih. Mendem jero mikul dhuwur. Asmanipun yang sepuh, tapi karena salah pergaulan, karena salah dalam memilih teman, karena salah dalam menggunakan HP, cenderung situs-situs yang negatif ya ambil, maka yang terjadi adalah penyesalan. SMP sudah hamil, yang menghamili masih SLTA. Akhirnya bagaimana? Tidak bisa dinikahkan sebelum dapat dispensasi pengadilan agama. Ini langkah terakhir. Kalau pengadilan agama membolehkan, ya kepala KUA ya harus melaksanakan itu, karena itu aturan yang harus dilengkapi ketika usianya belum mencapai 19 tahun, tetapi karena alasan tersebut dia harus menikah. Bapak Ibu yang hormati, bagaimana pandangan Islam terhadap pergaulan bebas? Bagaimana
pandangan Islam terhadap pergaulan bebas, bahwa yang namanya pergaulan bebas ini sesuatu yang sangat dilarang, sangat dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dilarang untuk dilakukan ketika dipenuhi, dalam arti tidak dilaksanakan, akan menyelamatkan yang bersangkutan. Namun apabila sesuatu dilarang itu dilakukan, akan merusak yang bersangkutan. Salah satunya adalah pergaulan bebas ini kalau dilakukan akan bisa menghancurkan harapannya. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30, An-Nur ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yahuddu min absharihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, Rasulullah supaya mengatakan kepada laki-laki yang beriman, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Rasulullah sebagai utusan Allah ini diperintah oleh Allah untuk menyampaikan pada laki-laki yang beriman, termasuk kita, agar bisa menjaga pandangan, menjaga penglihatan dari sesuatu yang tidak baik, dan supaya memelihara kemaluan kehormatan. Karena apa? Dengan menjaga pandangan kemudian memelihara kemaluan kehormatan, itu akan terjaga kesuciannya. Berapa banyak orang yang rumah tangganya hancur karena tidak bisa menjaga pandangannya, tidak menjaga kehormatannya. Ada orang yang melakukan reoni kebetulan kan bagus nggih, mengumpulkan teman-teman semasa sekolah, silaturahim. Tapi ada yang karena reuni itu menjadikan cinta lama bersemi kembali. Enten nggih CLBK. Zaman biyen rong kesampaian. Nah, terus akhirnya ini kesampaian. Akhirnya ingin ngijolke bojone, naudzubillah min. Ada kasus seperti itu. Karena apa? Nggak bisa menjaga pandangannya, nggak bisa menjaga farjinya, nggak bisa menjaga kehormatannya. Pada ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga pandangan terhadap lawan jenis yang bukan mahramnya. Berarti ada pengertian mahram, ada muhrim ya. Yang betul apa? Yang betul ketika kita menyebut nama mahram, orang yang tidak boleh untuk dinikahi. Kalau muhrim, orang yang berpakaian ihram. Kalau muhrim, orang yang berpakaian ihram itu, ini jamaah kita Pak Parman, Bu Ponco sudah melaksanakan umroh. Jadi sudah melepas pakaian ihram. Tinggal tanggal 8 nanti tarwiyah memakai pakaian ihram. Orang yang berpakaian namanya muhrim. Kalau orang tidak bisa dinikah namanya mahram. Beda ya antara mahram dan muhrim. Pada ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga pandangan terhadap lawan jenis yang bukan mahramnya.
Pria harus dapat mengendalikan dan menjaga pandangan serta mengendalikan hawa nafsunya terlebih pada perempuan. Kemudian larangan berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Nah ini yang sering kita amati, sering kita lihat di masyarakat itu, orang sudah terlalu permisif. Orang sudah terlalu permisif. Padahal Allah wanti-wanti di Quran surat Al-Isra ayat 32 sebutkan sebelum itu saya sebutkan dilarang berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Dasarnya saya sebutkan di ini. Ini. La ya luwanna akhadukum bi imra'atin illa ma'ati mahram. Janganlah salah seorang dari kalian berkholwat dengan seorang wanita kecuali bersama mahram. Jadi seorang itu berduaan, laki-laki dan perempuan, yang ketiga siapa? Setan. Jadi kalau seorang itu nggak kuat imannya ketika berkholwat, bisa terjadi MBA, married because accident. Secara niki hamil sebelum menikah. Terjadi karena apa? Mereka berkholwat. Padahal Islam tidak memperbolehkan berkholwat kecuali ada mahram. Jadi bertiga, misalnya si lanang terus wedok kancani sedulure. Kalau hanya berdua, yang ketiga siapa? Setan yang menggoda. Jadi orang itu tergelincir kepada perzinaan dikarenakan satu, sering berkholwat, berduaan tanpa ada yang menemani. Kemudian yang kedua, tidak punya filter agama, tidak melaksanakan sholat. Saya pernah ke rumah makan di Pawon itu, di mana itu, Solo Baru itu. Karena ada musolanya banyak sekali, ada musolanya besar. Tapi musol yang besar itu sing sholat wong piro? Jano yodo Islam. Tapi rata-rata ketika adzan, dikumandangkan adzan, bagi yang menjaga sholat begitu ke rumah adzan yuk, terus datang ke musola yang ada di mall itu untuk melaksanakan sholat jamaah. Tapi berapa banyak yang notabene Islam, baik laki maupun perempuan, tidak melaksanakan sholat. Ini rawan sekali. Jadi kalau seorang itu sudah lepas dari sholat, tidak melaksanakan sholat dan sering berkholwat, bisa terjadi perzinahan. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan pula, yakni di Quran surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila.
wala taqrabu zina, dan jangan kau dekati zina. Mendekati saja enggak boleh, mendekati. Innahu kana fahisah, sesungguhnya zina itu kana fahisah, keadaannya fahisah, ngegilani. Wasa asabila, dan seburuk-buruk jalan. Berapa banyak orang yang melakukan perzinaan akhirnya hamil, kemudian takut pada keluarga, akhirnya melahirkan, dibunuh, dibuang, disolakan. Ada yang digugurkan, aborsi. Ada yang dijual dan lain sebagainya. Islam mengajarkan agar supaya kita menjauhi, ngedoi, wala taqrabu zina. Lanya ini jangan, la nahi, wal la, dan jangan taqrabu zina, dekati zina. Innahu kana fahisah, sesungguhnya zina itu adalah fahisah, menjijikkan. Wasa asabila, dan seburuk-buruk jalan. Kemudian langkah untuk menyelamatkan pemuda menurut Islam, tadi saya dari atas tadi, adalah supaya menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Yang kedua, supaya larangan berdua-duaan tanpa mahram. Kemudian yang ketiga, larangan berbuat zina, mendekati saja enggak boleh, apalagi melakukan. Kemudian yang keempat, menutup aurat. Allah memerintahkan hambanya untuk tidak menampakkan auratnya kepada yang bukan mahramnya. Dalam Quran surat An-Nur ayat 31, ayatnya panjang sekali, saya bacakan artinya saja. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan yang sesama Islam yang mereka atau hamba saya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak punya keinginan perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ini konsep Islam agar supaya manusia ini bisa selamat dari kemaksiatan. Kemudian di Quran surat Al-Ahzab ayat 59 juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul liazwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabihinna dzalikatna ayyurafna fala yu'tina wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri seorang mukmin, adalah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hari yang berbahagia. Jadi dengan kita mengetahui bahwa Islam sangatlah
protektif, sangatlah menjaga umatnya agar selamat di dalam mengarungi kehidupan ini. Jadi orang wanita ketika sudah balik, ketika sudah mimpi bagi laki-laki, ketika sudah haid bagi perempuan, maka orang tua harus mengajari anaknya untuk bisa menjaga kehormatannya dengan memakai jilbab. Orang memakai jilbab ini adalah untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena yang namanya perzinaan itu diawali dari kaum wanita memperlihatkan auratnya. Jadi aurat bagi wanita kan dari mulai telapak kaki sampai wajah, kecuali dari telapak kaki sampai rambut, kecuali tangan dan wajah. Sehingga kalau kita memiliki anak remaja putri, maka kita harus greteh nganggo jilbab. Nduk pun metu kok omah nganggo jilbab untuk menyelamatkan dirimu. Jangan sampai anak kita keluar pakai celana kelihatan pupune, terus nganggo pakaian ketok lekuk-lekuk tubuh. Yang berdosa siapa? Orang tuanya. Maka sejak dini anak-anak kita ajari bagaimana menjaga dirinya. Kalau anak-anak kita masih kuliah, pertanyaan pertama yang keluar dari orang tua, wis salat mau urung, Nduk? Wis salat mau urung le? Aja gur we njuk kiriman dit ra le. Ya njuk kiriman dit ra, Nduk, tapi salatnya bagaimana? Salat mau urung? Dereng. Salat sik. Jadi kalau kita sebagai orang tua memperhatikan anak kita, sebelum anak kita sholat, kita gretai, ayo sholat. Karena menurut survei Bapak Ibu, survei dari Muslim Report Indonesia tahun 2019, bangsa Indonesia itu yang beragama Islam hanya sekitar 87,9%. 87,9, ada 90% sekarang ini. Tahun 2019 ada survei. Yang melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib berjamaah maupun sholat sendirian, menurut survei, penting sholat cuma hanya 38, sekian persen. Sing sholat jamaah di masjid 5 waktu gurong persen, Pak. Miris to nggih. Dan itu bisa kita amati tengah awake dhewe, teng sekitar awake dhewe niku. Sa RT misalnya, foto sa RW. Sing do salat jamaah nang masjid niku perbandingane sing Islam katakanlah sing lanang 100 wong, sing salat jamaah teng masjid apa ada 50? Enggak ada. Nggih kula niku salat subuh popole rong baris, padahal mayoritas Islam salat subuh paling sedikit. Di sini mungkin juga demikian. Maka menjadi PR bagi kita bagaimana salat subuh di masjid kita ini banyaknya seperti salat Jumat, dan ini sudah dicoba dan berhasil di Masjid Jogokaryan Yogyakarta. Jogokaryan itu bagaimana supaya masjidnya sholat subuh kaya sholat Jumat niku ngangge undangan, Pak. Dundangi. Undangannya ora bain-bain. Undangannya ngangge undangan kaya manten itu. Undangan manten. Berarti dengan bahasa yang halus ya. Mereka dundangi, diteri undangan siji. Ya ana sing ngelokke mosok sholat dundang to. Lah dundang nganggo mikir moro dundang nganggo tulisan piye, akhirnya do teko. Sekarang jadi pilot proyek masjid di Jogokaryan dari Kementerian Agama, jadi contoh
bahwa masjid yang jadi percontohan adalah Masjid Jogokarian. Sekarang juga ada masjid di Al-Falah, Sragen. Juga demikian, meniru Masjid Jogokarian. Salat subuh okae kaya salat Jumat. Kalau panjenengan pengen membuktikan, suatu ketika pengurus masjid sini refreshing sono ke Jogokarian atau ke Sragen itu mangkate rada gasik mengki salat teng mriku, salat apa itu, salat tahajud, kemudian salat jamaah, nanti kajian kayak makanan tanpa bayar. Ini masjid yang paripurna. Nah, Masjid Jogokarian. Ini sebagai contoh masjid yang luar biasa. Sandal hilang dijoli, Pak. Sandal hilang dijoli. Di masjid yang luar biasa. Ibu yang hormati, dalam kehidupan di masyarakat kita, Rasulullah juga memberikan wejangan. Jadi tadi saya sampaikan masalah kholwat, berduaan tanpa ada mahram. Ini mendekati zina, wala taqrabuz zina. Berapa banyak orang yang jadi melakukan sesuatu yang sebetulnya belum boleh dilakukan, tapi ia lakukan dan pada akhirnya penyesalan. Termasuk nggak boleh berkholwat dengan saudara dari atau kerabat dari istri kita atau kerabat dari suami kita. Rasulullah mengatakan begini, iyyakum wattukhul ala nisa'i faqala rajulun minal ansar aw ra'aital kham qala al khamul maut. Jauhilah masuk kepada para wanita. Lalu seorang laki-laki berkata, bagaimana dengan kerabat suami? Nabi SAW menjawab, kerabat suami adalah kematian. Maksudnya berkholwat, berduaan dengan lawan jenis, walaupun itu masih saudara dari suami kita atau saudara dari istri kita, itu bisa membahayakan dan bisa mengundang kehancuran keluarga. Jadi dengan suami baik, dengan istrinya baik, tapi karena sering berduaan dengan saudara perempuan dari istri kita tanpa ada yang menemani, atau berduaan dengan saudara laki-laki dari suami, itu bisa menjadikan kehancuran. Kan apa itu, witing tresno jaran sokoku lino, bisa terjadi itu. Mane karo Mbak Yune apik wae, ning gandeng tergoda sering berduaan dengan adike, akhirnya bisa terjadi adike malah seneng karo mase IP. Padahal nggak boleh. Islam itu ngerabeni saudara kakak beradik sekaligus nggak boleh. Misalnya begini, jambune apa isine paribasane, Mbak Yune apa adine, Mbak Yu ade dipek sisan ora oleh. Misalnya kok ngerabeni Mbak Yune ya dirabi, adine dirabi dalam satu waktu, itu tidak boleh. Utawa ngerabeni tie karo ponakane nggak boleh. Berarti dalam satu waktu seorang itu menikahi ngerabeni bulike karo ponakane dadi siji, nggak boleh. Itu namanya haram mu'akot. Haram mu'akot itu ketika
dia menikahi dalam satu waktu 2 orang dikumpulkan tidak boleh, kecuali kalau salah satu meninggal dunia, misalnya Mbak Yuni meninggal terus ngerabeni adine oleh, neng ngerabeni adine kalau Mbak Yuni dalam satu waktu nggak boleh, utawa ngerabeni bulike karo ponakane nggak boleh. Itu haram mu'akad. Haram mu'akad itu ketika salah satu meninggal boleh untuk menikahi. Kalau haram mu'abad selamanya, mu'abad itu selama-lamanya harus dirabeni. Arek ngrabeni mboke dhewe ya ora oleh, ngrabeni anake dhewe ora oleh, ngrabeni napa nika ponakane dhewe ya ora oleh. Dan banyak hal yang kita bisa pelajari di ilmu yang namanya munakahat. Munakahat itu ilmu tentang perkawinan atau ilmu tentang pernikahan yang biasa disampaikan ketika kita kuliah di Fakultas Syariah. Jadi penghulu-penghulu itu sudah memiliki bekal bagaimana bisa melaksanakan tugas dengan baik, karena yang namanya pernikahan perkawinan itu dunia akhirat. Betul Pak Bung ya? Demikian sedikit yang disampaikan kaitan dengan permasalahan bagaimana pergaulan remaja menurut Islam dan bagaimana remaja kita supaya selamat dari kemaksiatan, apalagi di zaman sekarang yang zaman sudah canggih. Kalau tanpa ada kendali iman, maka yang ada adalah penyesalan, menghancurkan harapan, menghancurkan apa yang diinginkan orang tua. Anak mikul dhuwur mendem jero, asmane tiyang sepuh boten saged kawujud mergo salah pergaulan. Mudah-mudahan di keluarga kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dengan kita berpegangan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji sematan malam ini bisa menambah wawasan kita dan menambah pengetahuan tentang dinul Islam. Sebelum saya akhiri, ada yang perlu disampaikan, saya berikan waktu pada